warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asyifa? Alhamdulillah bertemu lagi di Bincang Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Seperti biasa, Bincang Ramadan akan menemani sahabat Asyifa dalam menunggu waktu berbuka puasa atau dalam menyiapkan menu berbuka puasa dengan sajian yang informatif, menarik, dan juga menyenangkan. Bersama saya Betty Ambarwati dan bintang tamu kita spesial hari ini yaitu Ustadz Ari Kriswanto. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ari, hari ini kita dan juga sahabat Asyifa akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu tentang waro. Nah, mungkin sahabat Asyifa, sebagian sahabat Asyifa mau tahu banget nih, apa sih sebetulnya waro? Atau mungkin sahabat Asyifa yang sudah tahu ingin lebih tahu lagi sebetulnya waro itu apa? Nah, saat ini kita akan membahas bersama-sama materi kita tentang waro bersama Ustadz kita yang sangat keren sekali, yaitu Ustadz Ari Kriswanto. Ya Ustadz ya? Oke, Ustadz gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sepertinya sedang fit sekali, sedang bugar sekali. Alhamdulillah, Ustadz, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sedang bugar. Gimana keadaan keluarga? Sehat? Sehat semua. Sehat ya. Sudah beli baju lebaran berapa Ustadz? Ada deh. Ada deh loh, makanya kayak banyak ya, baru satu Iya, toko ya. amin. Oke, nah Ustadz mengangkat tema kita hari ini yaitu tentang waro. Kita mau tahu dong Ustadz, saya sendiri dan juga sahabat Asyifa tentunya pengen tahu apa sih itu sebetulnya yang dimaksud dengan waro. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Sifat waro. Jadi kata waro itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab. Artinya soleh, soleh, atau menjaga diri dari perbuatan dosa. Itu juga udah termasuk definisi dari waro. Secara istilah, sifat waro itu adalah menjaga diri dari perbuatan dosa, maksiat, dan perkara yang subhat. Begitu. Oke, berarti memang waro itu adalah menjaga diri dari perbuatan negatif, perbuatan maksiat dan juga subhat ya, yang sebetulnya memang harus dimiliki oleh setiap umat muslim, betul Ustadz? Iya. Betul ya. Setiap orang muslim. Ustadz, kita mau tahu dong, tadi kan Ustadz di sini menyebutkan kata subhat. Iya. Nah, artinya subhat itu sendiri apa Ustadz? Kata subhat itu sendiri itu berarti gelap, tidak jelas atau samar-samar. Artinya subhat itu adalah perkara yang belum jelas hukum halal atau hukum haramnya, seperti itu. Oke, berarti maksudnya subhat itu daripada kita tidak tahu nih, daripada kita bingung harus seperti apa, lebih baik kita jauhkan saja ya Ustadz ya. Oke, nah itu tadi tentang pengertian waro. Nah Ustadz, kita mau tahu dong sebetulnya itu penerapan waro dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Orang yang memang sudah memiliki sikap waro seperti apa Ustadz? Oke, penerapan sifat waro dalam kehidupan kita sehari itu sebenarnya ya sangat banyak ya aplikasinya ya. Ketika kita menjaga diri dari pergaulan yang negatif seperti kumpul-kumpul, kongko-kongko misalnya, iya kongko-kongko, iya, atau ngabuburit ya. Ngabuburit tidak bermasalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kumpul lalu kita membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Nah, untuk mencegah agar ibadah kita tidak sia-sia karena bergibah, lebih baik kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif seperti tadarus Al-Qur'an dan sebagainya agar kita terhindar dari dosa, dan itu juga sudah termasuk dari penerapan sifat waro itu sendiri. Subhanallah sekali ya, berarti sesimpel kita tadarus Quran aja kita sudah menerapkan salah satu sikap waro ya Ustadz ya. Oke kalau gitu. Nah Ustadz, itu kan tadi salah satu penerapan sikap waro Ustadz. Nah bagaimana jika seseorang itu tidak memiliki sikap waro Ustadz? Mengutip dari perkataan ulama besar kita ya, Profesor Buya Hamka, ketika seseorang tidak memiliki sifat waro, maka seseorang tersebut akan mendapat penyakit ruhani ya, penyakit jiwa yang sangat berat ya, yaitu seseorang akan mudah melakukan kesyirikan ya, atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya
ya. Jadi karena kita tidak berhati-hati ya, dalam ucapan, tingkah laku kita, peribadatan kita ya, tidak didasari dengan ilmu, maka rawan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat atau menjurus kepada kemusyrikan. Sangat merugi sekali ya orang yang tidak memiliki sikap waro tersebut ya Ustadz ya, karena kan memang kita setiap hidup itu memang harus memiliki sifat waro ya Ustadz ya. Oke deh. Nah Ustadz, kita mau tanya nih, kita kan di sini sebagai seorang pendidik, jatuhnya kita sebagai seorang pendidik, kita memiliki peserta didik, yang mana notabene peserta didik kita itu selalu meniru apa yang kita lakukan nih. Jadi namanya guru digugu dan ditiru. Siap. Nah Ustadz, bagaimana sih caranya kita dapat menumbuhkan sikap waro bagi peserta didik kita atau bagi anak-anak? Oke. Menumbuhkan sifat warok ya, sifat warok kepada peserta didik khususnya ya sangat tepat sekali ya, saat ini kan saat bulan Ramadan ya. Ya, betul. Momentum yang tepat ya untuk mengamalkan ya sifat warok, di mana kita berpuasa itu selalu ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan sendirinya ya menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Nah, jadi Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita, itu dengan otomatis mengajarkan kita sebagai umat muslim ya yang berpuasa tentunya memiliki sifat-sifat waro, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara menerapkannya Ustadz ke peserta didik untuk peserta didik itu memiliki sikap waro? Oh ya. Caranya adalah tentunya dengan tolabul ilmi. Iya, karena segala sesuatu itu harus berdasarkan dengan ilmu. Dengan tolabul ilmi, mempelajari ilmu agama dan mengamalkan tentunya itu membantu seseorang untuk dapat mengamalkan sifat waro, karena dia mendapatkan pemahaman-pemahaman yang jelas ya, yang jelas, sehingga dia dapat mengamalkan peribadatan yang baik ya, seperti belajar ya. Ketika dia ujian, karena dia terbiasa merasa diawasi ya, dia sudah mengkondisikan dirinya selalu diawasi, maka dengan sendirinya pribadi murid tersebut akan berbuat jujur. Karena dibentuk selama Ramadan ya, merasa diawasi. Nah, jadi dengan sendirinya dia akan bersifat ihsan, terus menerus selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi salah satunya dengan menumbuhkan sikap jujur, bertanggung jawab pasti ya Ustadz ya. Bertanggung jawab itu memang sudah pasti, lalu juga jujur. Jadi dengan sendirinya jika memang anak tersebut sudah terbiasa dengan sikap jujur, lalu juga bertanggung jawab, insya Allah itu sudah termasuk ke dalam penerapan sikap waro Ustadz, betul? Iya, itu hikmah dari melaksanakannya ibadah Ramadan ya. Ibadah puasa selama bulan Ramadan akan tumbuh jiwa yang takwa di setiap orang yang berpuasa. Salah satu jiwa yang bertakwa adalah bersikap waro. Subhanallah, berarti bulan Ramadan ini salah satu bulan tarbiyah. Iya, bulan tarbiyah yang mana memang bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik. Iya, betul sekali Ustaz. Misalkan kita istiqomah ya Ustaz ya. Oke, Ustaz. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang masalah waro nih. Kita mau dong Ustadz memberikan pesan nih kepada sahabat Ashifa agar sahabat Ashifa ini bisa istiqomah, bisa selalu menjadi umat muslim yang memiliki sikap waro. Untuk sahabat Ashifa di rumah, karena kita sedang melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, maka kami berpesan untuk menjadikan bulan Ramadan ini adalah menjadi momentum terbaik bagi kita untuk bersifat takwa ya, bersikap waro, di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kehidupan kita, sehingga kita dapat menjaga diri dari hal-hal yang menjurus kepada kemaksiatan,
dosa dan perkara-perkara yang subhat. Perbanyak ibadah-ibadah sunnah ya, seperti qiyamul lail, salat duha, salat sunnah dan lain sebagainya ya. Dawamun zikri wa dawamun ubudiyah, memperbanyak zikir ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, solawat dan tadarus Al-Quran dan ibadah solat lainnya. Itu dapat membantu kita untuk mengamalkan sifat waro, sehingga pada puncaknya ketika berakhir bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, subhanallah, amin ya Allah. Semoga kita semua bisa menumbuhkan sikap waro tersebut ya Ustadz. Dan yang pasti apa yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz tidak hanya kita laksanakan di bulan Ramadan, tetapi itu akan bisa menjadi kebiasaan kita setelah bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya Ustadz ya. Oke deh kalau gitu Ustadz, terima kasih sekali untuk penjelasannya hari ini mengenai waro. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ari dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Sama-sama Ustazah. Salam untuk keluarga di rumah. Insya Allah. Semoga selalu dalam keadaan amin. sehat dan selalu bahagia ya. Amin, amin, ya. amin. Oke, kalau gitu terima kasih sahabat Ashifa telah bersama-sama kita dengarkan pemaparan tentang materi waro kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Ashifa dan bagi kita semua. Maaf kalau ada salah kata. Saya Betty Ambarwati undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.